ngabesan. Kalau di bahasa Sunda, ngabesan kadang-kadang diartikan. Singkatan itu. Apa itu, Bah? Ngaknya ngalet, baknya babawaan mawa embe, sannya patasan. Ngalet, babawaan mawa embe jeung patasan. Pertama kenalan, udah kenalan ngolotan, udah ngolotan ngalamar, udah ngalamar serah uang, udah serah uang akdu nikah. Di akdu nikah ini ada ngabesan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi sampurasun. Rampes. Alhamdulillah kita berjumpa lagi malam Jumat bersama saudara-saudara kita yang satu visi, satu misi untuk berjuang bersama supaya bumi di mana kita berada bisa kita warnai dengan hal-hal kebaikan, kita bisa mewarnai terutama moral bangsa ini menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk gitu. Jadi ini pesan moral dengan apa kata Abah, celotehan Abah yang sangat jenaka, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif dengan sangat jenaka. Jadi happy dan berwawasan budaya maupun secara kepribadian yang sangat jenaka, kita akan mendapatkan keilmuan. Karena memang si Abah ini sesepuh kita yang sangat luar biasa, yang selalu menginspirasi walaupun usianya sudah 80 tahun, sangat luar biasa dan masih ganteng. Ini pakaiannya sudah Masya Allah koboi dari Texas. Subhanallah. Waktu dan tempat, mangga Abah, kita berupaya untuk bangsa ini mewarnai hal kebaikan. Siapa tahu menginspirasi siapapun yang membuka YouTube kita mendapatkan hidayah dari sabab apa kata Abah. Mangga. Baiklah, kalau memang demikian, ini kan kita punya harapan untuk berbicara tentang budi luhur. Iya, sama. Dan di sana kita mungkin bisa diramu antara edukasi dan juga jenaka. Iya. Nah, untuk mengarah ke sana, sepertinya saya sendiri ini perlu partner. Siap. Ya, terutama Romo, Kisapin, juga Kang Nana, terkenal juga Bunda. Nah, untuk mengawali ini, umpamanya budaya, gitu ya. Kalau yang bisa saya pahami, kita sepakat budaya di kita ini kan macam-macam. Ada yang namanya meditasi lah, ada yang namanya juga literasi lah, sampai termasuk mungkin gotong royong lah gitu. Betul. Nah itu budaya-budaya bangsa. Nah sepertinya hari ini agak sedikit kita persentase murah. Layaklah kita tumbuhkan kembali untuk regenerasi yang akan datang. Karena keberhasilan seseorang ini bukan dari lihat pangkat dan jabatan hartanya. Pandaikah dia meregenerasi, terutama akhlak-akhlak yang baik, berbangsa, bernegara. Nah,
cobalah dalam hal ini saya minta dibantu ya gitu oleh Kisapin, Kang Nana dengan Abah. Ya. Kira-kira apa nih yang kita anukan? Dari saya dulu nih. Boleh. Ini bentuknya pertanyaan nih, Bang. Ini Subhanallah. mengenai budaya. Budaya itu biasanya kan kebiasaan, Bah. Iya. Iya, dulu ini kan Abah ini regenerasi tutug uyah. Generasi lama ini, Bang. Masih pakai oncom. Iya, pakai oncom. Ya. Jadi biasanya generasi tutug uyah itu ada budaya dulu, Bah. Setiap orang mau pernikahan itu ada budaya. Yang sekarang sudah mungkin sifatnya instan. Dulu menurut pengalaman Abah ini, budaya dulu Ketika mau menikah. ketika misalkan anak Abah lah, apa Abah sendiri lah gitu, apa langsung instan apa gimana? Ini terjadi di kita gitu ya. Kira-kira gimana, Bang? Ada apa dulu gitu, fase-fasenya gitu, Bang. Nah, kalau berbicara itu yang bisa saya pahami dan juga bisa saya perhati ya. Ya kebetulan kemungkinan saya sedikit dari ini ya, agak ke belakang gitu. Betul. Dibandingkan dengan tidak bermaksud saya merendahkan. Contoh, ini kan bicara proses. Kalau dulu orang berpacaran. Betul. Nah, setelah berpacaran lama-lama PDKT, akhirnya suka dilanjutkan dengan pertanyaan dari katakanlah balon atau calon mertua. Anak dari mana, putra siapa, dan gitu ya. Namanya apa itu, Pak? Itu biasanya kalau begitu datanglah dari keluarga si calon mempelai pria, keluarganya. Itu kalau datang diterima oleh calon keluarga perempuan itu namanya ngolotan. Kalau istilah bahasa Sunda. Tadi kan kenalan, dilanjutkan dengan ngolotan gitu. Nah, setelah beres itu dilanjutkan lagi fase ketiga, yaitu nanyaan. Bertanya, apakah umpamanya putri bapak sudah umpamanya mendapatkan ada buah hati yang lain? Kalau memang belum, insya Allah anak kami siap gitu. Itu namanya nanyaan gitu. Kalau di Indonesia kan mungkinlah lamaran. Nah, tadi ngelamar. Nah, setelah dilamar 3 tuh ya. 3 naik lagi ke 4. Ada fase keempat. Fase keempat apa namanya? Fase keempat setelah itu nanya biasanya seserahan. Atau serah uang gitu. Adapun masalah nilai nominalnya kesepakatan bersama biasanya dimusyawarahkan. Nah, terjadilah serah uang gitu. Terus naik ada lagi ke sana, yaitu ngabesan. Ngabesan. 5 tuh ya. Ya, udah 5 nih yang ngabesan. Kalau di bahasa Sunda, ngabesan kadang-kadang diartikan. Singkatan itu. Apa itu, Bah? Ngaknya ngalet, baknya babawaan mawa embe, sannya patasan. Ngalet, babawaan mawa embe jeung patasan. Ngabesan. Ngalet, babawaan mawa embe jeung patasan. Sama petasan. Apa sih? Patasan coba besan udah datang, berbunyilah di sana. Habis dari sana disambutlah dengan ini. Itu budaya itu ya? Budaya itu. Udah itu? Jadi cirinya. Udah itu ada ngalet besan. Itu setelah ngabesan barulah ke fase ke-6. Apa? Yaitu akdun nikah. Walimatul urus lah gitu kalau istilah bahasa aninya. Jadi terjadilah akad nikah. Nah, di akad nikah sendiri itu ke-6 biasanya tuh ya. Nah, ini di sana ada punya gelar. Tadi kan ngabesan. Setelah terjadi akad nikah ada istilahnya si calon, tadi calon, sekarang udah jadi menantu kan? Udah sah ya? Udah sah. Itu dinamakan dia punya gelar. Apa tuh? Menantu. Atau menantu. Padahal kalau di sunat tuh minantu. Ada artinya? Itu juga singkatan. Apa itu, Bah? Ni-nya tuh miniti. Iya. Pertama. Nan tuh nandangan, memikul. Jadi pertama memikul, mimiti nandangan. Tugas. Dulu mah orang tuanya
yang memberikan nafkah, pakaian, segala macam didik. Sekarang mah yaitu si suaminya. Oh, itu teh menantu. Minantu. Tadi ngabesan ngalit babawaan mawa embe jeung batasan. Ari geus teh minantu mah mimiti nandangan tugas. Nandangan tuh mikul kalau bahasa Sunda. Mikul. Kalau ada lagi Nah, setelah itu ada lagi muncul. apa tuh? Kalau si minantu kepada orang tua perempuannya atau orang tua kerja itu namanya mitoha. Kalau dia tuh mertua. Singkatan juga tuh, Pak. Mitoha juga singkatan. Oh, ada singkatan. Ini orang-orang tua dulu begitu deh, Bang. Nah, gitu. Mimiti. Mi-nya mimiti. Iya. Pertama. Gitu. Toknya tugas. Mimiti tugas. Habis dulu mimiti tugas habis diserahkan kepada anaknya. Itu budaya ya, Bah ya. Budaya Di Tatar Sunda. di Tatar Sunda gitu. Nah, itu kan sekarang sudah mulai terkikis. Anak-anak muda sekarang tahu-tahu punya anak aja gitu. Kapan besarnya gitu. Nah, jadi dalam hal ini pengalaman ini. Seperti indahnya sekali dulu tuh etikanya juga dipakai gitu. Seperti apa tuh, Pak? Ya itu tadi pertama kenalan, udah kenalan ngolotan, udah ngolotan ngalamar, udah ngalamar serah uang, udah serah uang akdu nikah. Di akdu nikah ini ada ngabesan. Iya. Nyata ngalit babawaan mawa embe jeung batasan gitu. Aduh ini minantu mimiti nandangan tugas gitu. Ai mitoha mimiti tugas habis dulu aku ngempani. Dulu aku silakan ke bawah. Dulu aku nih sama kamu nih anak. Sekarang mah sudah sanak. Kan anak, sanak, saudara dan pemilih. Nah, anak mah masih kita dalam lindungan kita, ngedidik nganamun. Tapi kalau udah sanak ada lagi yang anunya. Bertanggung jawab ya. Nah, itu salah satunya ya, Pak. Salah satunya itulah budaya Sunda. Sebab masih banyak lagi, Pak, itu sebenarnya, Pak. Banyak. Di budaya Sunda ini kan kadang-kadang begini ya. Kalau mau bertani, itu tahapannya juga ada. Namanya. Nah ini. Setelah kita pemilihan bibit, itu namanya yaitu ngangler. Gitu. Pertama yaitu ngaranna ngangler. Setelah ngangler, barulah tebar namanya nebar. Bibit. Nah, bibit tuh tebar. Udah ngangler, yang kedua tebar. Udah tebar kan muncul bibit-bibit yang udah itu begitu udah sampai kepada waktunya kan diambilin satu persatu. Namanya apa itu, Pak? Itu namanya yaitu babut. Dah dicabut. Nah, jadi babut gitu. Barang dicabut. Babut namanya. Babut bibit. Nah, gitu. Nah, jadi ngangler, nebar, terus babut. Setelah babut? Nah, setelah babut ternyata ini kan bukan di situ dari tadi nebar. Di sana Bang kadang agak lebar. Itu namanya nandur. Nandur itu juga singkatan. Tandur itu apa? Ratana bari mundur. Tanamnya mundur. Gitu. Jadi singkatan dari tandur. Ratana bari mundur. Jarang yang orang nandur itu maju ke belakang. Gua keinjak-injak dong, Mas. Gitu injak-injak ya. Jadi tandur. Ratana bari mundur. Ditanam mundur. Nah, udah tandur baru ngangler, ngambilin rumput-rumput yang anu dibebersihin, dimasukin ngerambet lah nanti setelah ngangler baru itu ngerambet. Jadi ngerambet tuh merambatan ini rumput-rumput atau genjer-genjer yang ditiadakan, dibebersihin, ngoret gitu. Jadi yang tumbuh padinya saja. Itu di usia-usia inilah. Jadi pertama ngangler, kedua nebar, ketiga babut, keempat tandur, kelima ngoyos atau keenam ngangler. Baru setelah itu diatur. Oh ini harus
airnya besar. Hari ini 2 hari, nanti besoknya kering. Tujuannya apa? Bunga-bunga yang jatuh, bunga padi yang kiranya nganu supaya kebawa dengan penyakitnya. Nah, barulah nyiram, barulah nantinya Ini kapan makan beasnya ini Mbak Encan ya? oh sabar, orang ini juga Belum panen. Ini prosesnya luar biasa. luar biasa itu. Terus sampai Ya, ini tahapannya, tahapan. petaninya. Ya artinya udah begitu barulah kita ini nyalin. Nyalin itu etika. Artinya di sawah ini kan banyak. Di sawah ini kan tidak merata. Tumbuh padinya. Yang paling bagus diambilin. Yang paling panjang itunya juga yang bagus diambilin. Buat apa itu? Buat bahan bibit. bibit gitu. Oh di sini dapat segini 5 anu, di sana 5. Ya, kopi Pak, kopi. Nah itu namanya nyalin. Nyalin. Itu nggak dikasih. Udah nyalin barulah panen. Daeng, ibu kan mau ngopi. Panen gitu. Nah, ini panen nih. Udah panen masih jauh jadi beras jauh. Belum. Aduh. Nah Udah ini udah panen barulah yaitu moe. Ya. Di dalam moe ada 2 istilah. Artinya Jemur- apa sih? jemur apa? Menjemur padi. Ada yang namanya ngagelenter. Ada juga yang namanya juga dibalik itunya. Anunya tuh apa namanya? Jadi dibalik, jadi anunya ke sini jadi tersiram semua. Nah, udah gitu baru nanti masukin ke apa namanya gudang, lit. Baru nanti di sana nanti nutup gitu. Itu belum ada helaran ya? Belum Belum nutup. Belum ada Jadi di sana ada lisung kedua halu. Iya. Ya, lisung kedua halu, luhur kapal udara. Rag-rag di Jakarta. Jakarta. Hari itu mah, eta mah kieu. Maafnya ke Sunda dulu. 5 5 apa? gobang. 5 gobang. Apa tuh? Bang kali 5 gobang bang. Bangkong naik ke sawah. Wahab tukang bajigur. Si Wahab itu namanya. Tukang bajigur. Tapi bukan Wahab itu nyantah Wahab mana. Guru sekolah desa. Ngajar. Kan dulu mah desa Tukang namanya. bajigur dulu Guru sekolah desa. Saban poe ngajar. Jarum paragi ngaput. Putri Nugarelis, lisung kedua halu, luhur kapal udara, ragag di Jakarta, tahun 2000. Buah menang ala, lauk menang ngobek, beker tuh menang muter, terus kasih poho, hotel pemandangan, rempah-rempi rempong, ngadu pipi jeung om. Aduh, enak. Ujungnya. Nah, jadi apa sih hikmah yang terkandung Nah di itu saya dalamnya? tanya. Apa itu Pak Terwe? Orang-orang kita, orang tua kita sudah bisa meramal. Nih nantinya ada waktu yang namanya 5 gobang, gitu. Jadi duit itu 5 gobang, duitnya letik, kecil, Uangnya. tenaganya besar. Tapi hari ini terbalik, duitnya Yang besar, tenaganya Ngerti. Kalau dulu mah duit 1.000. Iya, Nggak habis tuh kalau ke pasar. Nilainya, Bang, nilainya. Duitnya mah kecil, cuma 1.000. Tapi tenaganya besar sekali tuh duit. Bang, Terus, gobang itu. nah gitu. Kalau zaman sekarang mah duitnya yang besar. Juta, miliar ya ibaratnya. Tenaganya kecil. Orang 1 juta aja bisa, anak kecil aja, anak perawan, anak gadis bisa beli HP. Iya, Udah betul. punya. Iya. Segitu. Dulu mah duitnya kecil, tenaganya gede. Sekarang mah duitnya gede, tenaganya Kecil. Makanya inisiatif menteri kita Pak Purbaya robah aja gitu, untuk menganukan biar ketar-ketir tuh yang korupsi, dikecilin nilainya. Terus gitu. Kayak zaman dulu. Nah, kayak zaman dulu lagi. Luar biasa benar. Nah, Jadi itu. bang kali bang. Jadi bang, nanti tahun 2000. Tahun 2000 itu tuh waktu itu mungkin tahun 18 kali ya, 100 tahun yang lalu kali. Nanti tahun 2000 waktu zaman 5 gobang itu nanti ada kapal udara.
kapal udara, luhur kapal udara, rag-rag di Jakarta. Jatuhnya di Jakarta. Padahal dulu belum ada kapal. Nantinya ini apa, jatuh tuh artinya landas. Landas. Gitu, landas di Jakarta. Katanya zaman sekarang mah Cengkareng atau Halim ya. Halim gitu. Nah, ragag di Jakarta tahun 2000 gitu. Nantinya orang tuh bersalaman jarang begini. Jarang juga begini. Ngadu ini ompong ngadu pipi gitu. Oh gitu. Salah satunya itu. Itu siloka berarti, Bang. Siloka. Silo kalau Tapi sudah bisa dibuka. Gitu. Silo tapi bisa dibuka gitu. Punten nih kamu nih, ngomong masalah budaya tentang nanam padi nih. Kan kalau sekarang itu jiwa Dewi Sri kalau di Jawa ya, Dewi Sri atau Dewi Padi. Itu sudah tidak terasa lagi. Kalau dulu nih saya soalnya ngalamin. Ngalamin apa? Jadi kalau kita mau nebar itu disebutnya bancaan dulu. Ya. Sedekah bumi ya. Ya, sedekah bumi. Di sini ada nggak, Mbak? Ada. Minta izin sama bumi ini. Jadi pakai budi pekerti, tata cara lah gitu, menghormati bumi yang akan ditebar bibit. Itu namanya disebutnya kita syukuran atau wiwitan gitu. Ya, wiwitan itu jadi makan bersama, jadi di pinco itu telur direbus itu dibelah. Oh, jadi 8 itu. Jadi terus makannya sama itu daun. Kalau di ini kan di sini nggak ada pakai daun jati. Nah, itu udah enak banget itu. Kalau itu udah nikmat banget itu. Terus kemudian setelah itu nanti itu ketika mau panen itu sedekah lagi, izin lagi. Jadi ketika nebar, kalau pas nanem enggak pakai karena sudah ketika nebar itu. Terus ketika mau panen itu lagi. Nah, setelah habis panen tuh kan diikat-ikat masukin ke lumbung tuh. Masukin ke lumbung itu juga ketika mau ngambil itu benar-benar didoain dulu biar dilesung itu lepas satu tetap diambil. Kalau dulu mah. Terus saya tuh masih ingat banget itu kan panen setahun sekali. Zaman waktu padi tinggi itu. Padi yang rendah Bu ya. Tumpukan. Tapi nggak ada habis-habisnya itu beras. Di lumbung selalu masih ada. Sampai panen berikutnya itu belum habis. Stoknya. Jadi belum pernah kekurangan pangan itu belum pernah. Terus hebatnya lagi walaupun itu kita ngambil nih kan biasanya makan dulu nggak kayak kita 3 kali. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali tergantung kemampuan boleh panen masing-masing kan. Kalau di tempat kita 2 kali makan, bisa 3 kali makan kalau anak-anak mah. Jadi itu kita makan pagi kan diliwet pakai hauk ya kalau di sini. Kalau di sana pakai ini apa luweng ya, pakai luweng. Nah itu di hauk itu kita misalnya makan kan pagi subuh itu dimasak. Dimakan, nanti subuh lagi dimakan nggak basi. Betul. Jadi nggak ada namanya nasi basi, nggak ada. Nggak ada. Karena sampai itu habis berikutnya lagi, itu masih enak dimakan. Nah, karena apa? Itu tadi kita ada budi pekerti, ada budaya dengan tanaman padi yang memang makanan pokok. Itu saya rasakan sekali itu. Saya rasakan sekali. Terus juga kalau misalnya kita nginterin beras, itu selalu dikelilingin sama ayam-ayam itu. Jadi ya ayamnya sehat karena itu gabah-gabahnya yang dedeknya ada. Itunya, ditampi gitu. Ditampi. Kalau dedeknya enggak, dibikin kalau di sini mungkin kayak buras itu ya. Beras dari Bekatul tuh enaknya minta ampun. Sekarang anak-anak nggak pada doyan. Padahal tuh intisari beras. Masya Allah.